Motor ini cocok banget buat kalian yang doyan adventure, doyan touring, doyan riding intinya. Ini tuh udah sempurna banget ya. Di sini ada 2 proyektor kanan kiri ya. Jadi total ada 4 proyektor dan di sini ada kamera nih guys. Posisi riding yang enak banget di motor ini tuh bikin apa ya? Bikin nggak mau berhenti di jalan. Bikin kita semangat touring, bikin kita semangat riding, ya. Motor ini tuh punya kekuatan yang sangat oke. 0 sampai 100 km itu hanya 6 detikan aja, guys. Oke guys, balik lagi di Ras MV. Jadi di depan gua sudah ada Zontes 368G Adventure ya. Sebuah motor yang fiturnya lengkap banget. Bisa gue bilang nggak ada yang kurang dari sini ya. Ini sih gokil banget. Nah, kita lihat dari tampilan depannya ya, dimana dia ada windshield yang bisa naik turun ini ya. Windshieldnya bisa naik turun, tapi ini secara manual dengan memutar knob ini ya guys. Knob ini harus diputar dan ini dinaik turunkan secara manual kanan kiri. Oke. Dan kalau kita turun ke bagian perlampuan depan, wih keren banget nih ya. Di sini ada 2 proyektor kanan kiri ya. Jadi total ada 4 proyektor dan di sini ada kamera nih guys. Ya ini kamera dari Sony yang bisa merekam perjalanan, jadi bisa buat ngerekam juga. Itu kita turun ke bagian bawah ya. Ini ada crash bar ya, crash bar ya. Crash bar ini aluminium ya, sudah melindungi bagian depan dan samping, menghindari ketika terjadi tabrakan guys atau jatuh ke samping, melindungi bagian bodi dan depan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada lampu tembak ya kanan kiri. Ini berapa ya? Ini mereknya Zontes 12 volt 21 watt. Wah, ini sih keren banget ya. Nah, teman-teman pasti ngeliat ada sepasang lah ya, bukan sebuah. Ini ada upside down ya, shock breaker upside down depan ya, yang sudah memegang sebuah pelek ring 17 dengan jari-jari ya. Dan juga ternyata sudah ABS guys. Di sini ada 4 piston radial dari Jejuan guys. Keren. Nah ini kalau ukurannya di 110/70 ring 17 ya guys. Terus ini apa ya? Ini tubles dan ininya tuh agak ke depan gini guys. Nih ya, agak keluar nih bagian pelek-peleknya nih, agak keluar. Ini keren banget sih. Karena ini untuk adventure jadi ada kayak ban tahu gitu ya, ada teksturnya gitu. Nah ini bagian spakbor depannya guys. Nah kalau kita lihat ke bagian dalamnya lagi, ini bagian perkabelan yang ada di sini tuh rapi banget ya. Ini yang ABS depannya ya, itu rapi banget guys. Dan bener-bener compact gitu ya, bagian compact. Wah keren banget sih. Ini ada kayak apa ya, aksen karbon, tapi ini bukan karbon ya guys, ini plastik. Keren banget ya. Oh ya, di samping sini tuh ada lampu sen kecil yang sangat minimalis dan keren ya, seperti yang kalian lihat. Cakep ya, cakep ya. Oh ya, gue lupa mention ada day running light DRL di sini, yang kalau kita lihat dari depan tuh kayak gini guys. Wih, ganteng banget. Zontes ya, emang keren ya. Jadi ini Zontes 368G Adventure. Jadi yang tipe adventure-nya guys. Langsung aja kita ke bagian samping ya. Di samping ini, kalau dari samping ini ada bagian pijakan kaki untuk santai dan untuk selonjoran. Lalu kalau kita naik dikit ada ini apa ya? Laci ini bisa dibuka ya. Untuk lacinya ini bisa dibuka dari sini ya guys. Dari pojok sini dibuka, kebuka dia. Gitu ya. Dan ini ada
buat naruh handphone bisa, sama ada buat charger ya. Ada Type C sama Type A. Ya. Terus kalau laci yang sebelah itu posisinya harus nyala ya, Pak? Yang sebelah harus nyala ya? Nggak bisa dibuka? Oh, ini nggak bisa dibuka? Oh, ternyata ini nggak bisa dibuka, ini paten ya? Oh, beda sama yang... Oke. Oke, sekarang kita bahas bagian tangkinya. Tangkinya berkapasitas 17 liter dan ini nggak bisa langsung dibuka ya guys. Ini tanpa kunci. Ini cara bukanya adalah dengan nyalain dulu ya. Ya, kita nyalain dulu nih. Ya, 2 kali. Oke, setelah nyala. Oke, setelah nyala ini baru bisa dibuka. Gitu ya guys. Jadi setelah posisi nyala mesinnya atau motornya secara kelistrikan ini bisa dibuka. Nah, bahan bakar yang digunakan di zone test ini itu adalah minimum Pertamax ya guys, gitu. Terus di bagian full stepnya ini ada 2 nih guys, gila. Ini fungsinya apa ya? Ada 2 full step gini ya. Jadi ini untuk penumpang kalau kita goncengan, dan ini ketika teman-teman mau berdiri nih. Jadi nggak perlu nginjek di sini, kalian bisa injek di bagian sini ya. Dan ini kuat banget ya, gitu. Nah ini dia guys. Ini bagian knalpot yang keren banget, gede banget gini. Ini plastik ya, covernya plastik, tapi sudah dicat sewarna dengan body nih, tapi nggak mirip-mirip banget sih. Ini silver ya. Oh, nggak ada. Oke, suara mesin. Oke, ini bagian mesinnya. Keren. Nah, kalau di zone test 368G ini ada yang unik di bagian shock breaker. Jadi shock breaker belakangnya sudah ada tabung yang bisa disetting preload dan reboundnya guys. Terus ada untuk kekerasan, ini bisa diputar bagian sini ya guys. Keren banget. Ini bagian yang menurut gua ini keren sih ya. Jadi ini kalau di belakang ya, kita lihat ini ada handle untuk pegangan, terus ada bagian lampu yang guratan-guratan kayak gitu ya. Terus kalau kalian lihat ini di sini tuh ada kamera sebenarnya guys. Ini kamera ya, cuman masih ditutup ya, pakai yang plastiknya. Ini plastik atau aluminium? Oh, ini aluminium guys. Untuk ke pegangan spakbor dan plat nomor guys. Jadi plat nomor. Nah, ini keren ya, LED-nya sudah LED, lampu sennya. Wah, cakep ya. Nah, ini sekarang kita bahas bagian jok yang sudah ada lumbar supportnya ya. Dan kalau kita buka, ini sudah bisa masukin 2 helm full face XL ya. Gede banget bagasinya ya, keren banget. Dan ada ini guys, ada semacam apa sih ini? Aduh, gue lupa lagi namanya. Ada suspensi, tapi ini nggak ngedorong ya, ini nahan aja sih. Gitu. Cuma memang ada lampunya nggak ya? Oh, ada lampu nih harusnya guys. Ada lampu harusnya, tapi nggak nyala ya. Terus ada apa ya? Oh, ini ada kayak mousepad gitu guys. Keren. Ini ada charger aki ya. Jadi ini kalau akinya soak, teman-teman bisa ngecas. Dan ada gelang nih, kayak jam untuk naruh kuncinya. Jadi kuncinya bisa kalian jadiin sebagai jam tangan guys. Ini adalah tampilan kunci dari motor ini ya, yang bisa dijadiin jam tangan guys. Jadi enak banget nih buat makainya, jadi nggak perlu ketinggalan kunci ya guys. Keren sih, keren. Oke, sekarang kita bahas panel instrumen dari zone test 368 ini ya. Oke, kita bahas di bagian sebelah kiri dulu guys. Jadi selain ada rem belakang ya, ini tuh ada rem parking brake ya. Ini parking brake, jadi kalau teman-teman parkir yang agak miring di turunan gitu ya, ini bisa buat parking brake. Terus ya ada lampu jauh dan dekat, ada hazard ya. Terus ini buat naikin apa ya? Ini ada menu, ada mode buat ngatur
modenya. Ini ada set, terus ada lampu sign, ada klakson. Nah, seperti itu klaksonnya. Oke, kita pindah ke bagian kiri. Di bagian kirinya ada tombol TCS ya guys. Kalau teman-teman lihat, sebentar. Kelihatan nggak ya? Ada tombol TCS, ada buka jok ya. Ini buat buka jok kalau dikunci ya. Terus ini ada tipe ekonomis atau ini buat ganti mode sport, ekonomi, eco atau sport di sini ya guys. Jadi mode eco, mode sport. Terus ini ada engine starter, tidak ada ada cut off engine ya guys. Ada cut off engine di sini. Gitu. Dan spionnya tuh besi nih ya, besi. Lumayan gede spionnya. Keren. Nah, sekarang kita bahas panel dari TFT layarnya si Zontes 368G ini ya guys. Nah, layar ini tuh ukurannya 5,8 cm, jadi kisaran 6 inch lah ya. Ini tinggal ukurannya 6 inch lah ya. Dan terus ini untuk ganti-gantinya ya, ini kita bisa masuk ke set, ditekan yang lama. Nah, kita bisa lihat menu ya. Menu. Terus ini ada interface, ada information kendaraan, ada DVR untuk kamera, ada ride control, sama ada settings. Jadi kalau kita mau ganti interface ya, masuk ke interface, kita ganti misalnya ini yang style, ini yang adventure, ini yang city, nah, ini yang Google Map. Jadi bisa connect juga dengan aplikasi Zontes Smart App-nya ya guys. Oke, gitu. Keren ya? Kalau gue bilang sih keren sih. Ya. Dan ketika dinyalain ini ada ambien berwarna merah di tombol-tombolnya ya guys. Keren banget sih. Jadi motor ini punya 3 varian warna, yaitu satunya adalah warna abu-abu, warna black, sama warna dark green ya. Oke, jadi gimana feel riding motor ini ya? Jadi tinggi gua tuh 170 cm. Posisi ridingnya seperti apa? Yuk kita cobain. Jadi gua turunin dulu ya. Ini lumayan berat ya. Oke. Wah, ini sepatu gua licin, bahaya banget nih. Ya. Wis. Jadi ya tetap jinjit ya. Posisi gua tetap jinjit seperti yang kalian lihat. Dan ini karena sepatu gua licin ya, jadi agak ngeri-ngeri gitu ya buat goyang-goyang. Dan kalau udah riding sih, gue yakin ini nggak akan terlalu berat ya. Untuk posisi selonjorannya, kalau nanti udah jalan sambil nyender ke belakang tuh masih enak ya, masih enak. Dan ini kalau posisi kita normal riding ya, visible-nya ke depan masih enak dan ya puas sih. Apalagi ini bagian stangnya ini ternyata bisa disetting lagi, di-adjust lagi ya guys. Posisi riding yang enak banget di motor ini tuh bikin apa ya? Bikin nggak mau berhenti di jalan, bikin kita semangat touring, bikin kita semangat riding ya. Jadi dengan harga OTR Bali yang kisaran di harga 140 jutaan, menurut kalian apakah motor ini worth it untuk dibeli atau enggak? Jadi jangan lupa di komen di bawah ya guys. Karena menurut gua ini sebuah motor yang memang sudah multipurpose tentunya, tapi nggak hilang personanya sebagai motor anak muda. Mesin 4 tak SOHC 4 katup berpendingin cairan ini memiliki sistem bahan bakar injeksi ya guys. Dengan bor dan stroke-nya itu 79 kali 75 mm. Tenaga yang dihasilkan itu sekitar 38,2 HP di RPM 7000-an ya. Dengan torsinya 40 Nm di RPM 6000 guys. Keren-keren ya. Dengan tangki yang berkapasitas 17,5 liter ini memiliki konsumsi bahan bakar 1:28 km ya guys. Wah, cakep ya, cakep. Motor ini cocok banget buat kalian yang doyan adventure, doyan touring, doyan
riding intinya, ini tuh udah sempurna banget ya. Dengan cc 368 cc, ya satu stroke atau satu silinder, motor ini tuh punya kekuatan yang sangat oke. 0 sampai 100 km itu hanya 6 detikan aja, guys. Kalau kalian suka dengan motor ini dan mau lihat-lihat, kalian bisa langsung ke CSBI Bali di Jalan Patimura tentunya. Bisa langsung hubungi dengan Beli Agung, nanti gue kasih kontaknya di bawah. Karena unitnya ready guys di Bali, dan kalian bisa langsung bawa pulang motor ini tanpa nunggu lama. Oke guys, jadi segitu aja review gue untuk Zontes 368G Adventure ini ya. Gimana menurut kalian? Harga 140 jutaan, apakah worth it untuk dibeli? Jangan lupa di komen di channel ini ya. Rasa MV undur diri, salam hangat knalpot, ciao.